ketika orang yang najis karena kemusyrikanmu, wa innahu sedangkan firman Allah atau lembaran ini la yamassuha, tidak boleh ada yang menyentuhnya illa tahir, kecuali orang yang suci. Faqama Umar, lalu Umar bangkit, faghtasala, lalu ia mandi. Setelah selesai mandi, fa'atathu sahifata, lalu adiknya memberikan kepadanya lembaran itu, wa fiha taha, dan di dalamnya, pada lembaran itu maksudnya, ada firman Allah, Taha. Faqara'aha, lalu Umar membaca lembaran itu. Falamma qara'a minha sadran, lalu ketika ia telah membacanya sadran, bagian awal dari tulisan dari firman Allah itu, qala, beliau Umar berkomentar, ma ahsana hadzal kalama wa akramahu, betapa indahnya, betapa bagusnya kalam ini atau perkataan ini, wa akramahu, dan betapa mulianya perkataan ini. Falamma sami'a dzalika Khabbab, ingat kembali Khabbab ini adalah guru privat yang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah dan suaminya Sa'id. Khabbab ketika itu, ingat kembali, ada di posisi sedang bersembunyi di gudang yang ada tidak jauh dari tempat itu, di bagian belakang rumahnya. Tapi dia melihat keadaan dan mendengar percakapan antara adiknya Umar dengan Umar, antara Umar dan adiknya. Falamma sami'a dzalika Khabbab, lalu ketika Khabbab sang guru ngaji mendengar hal itu, kharaja ilaihi, dia keluar dari persembunyiannya di gudang untuk menemui Umar. Faqala lahu, lalu mengatakan kepada Umar, ya Umar, wahai Umar, wallahi, demi Allah, ini sungguh aku la arjuanna, benar-benar berharap, ayyakunallahu, kiranya Allah qad khassaka, telah menjadikanmu orang yang khusus, orang yang dikhususkan oleh Allah, bida'wati nabiyyihi, untuk menyambut ajakan atau seruan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inni sami'tu amsi wa huwa yaqul, karena sungguh aku, kata Khabbab lagi, telah mendengar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemarin, wa huwa yaqul, seraya bersabda, Allahumma, ini perkataan Rasul, Allahumma ya Allah, ayyidil Islam, kuatkan Islam ini. Ayyid artinya qawwi, a'izza, kuatkanlah Islam ini, bi Abil Hakam bin Hisham, dengan Abul Hakam, siapa dia? Abu Jahal. Abu Hakam, iya. Au bi Umar bin Al-Khattab, atau dengan kuatkan Islam dengan Umar bin Al-Khattab. Salah satu saja ya Allah di antara keduanya. Siapa yang kau khususkan, yang kau pilih, yang kau istimewakan. Fallahu Allah, Fallahu,
Allah ya Umar. Allah mendengar wahai Umar. Faqala lahu Umar 'inda dzalika. Maka Umar mengatakan ketika itu, fadullani ya Khabbab, kalau begitu tunjukkan kepadaku wahai Khabbab, ala Muhammadin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjuki aku jalan menuju Muhammad, hatta atiyahu, sehingga aku bisa mendatanginya, fa uslima, lalu aku akan masuk Islam, aku akan menerima agama Islam ini. Faqala lahu Khabbab, maka Khabbab mengatakan kepadanya, Umar maksudnya, huwa fi baitin, beliau Rasulullah itu sekarang ada di sebuah rumah, indas Safa, yang tidak jauh dari Bukit Safa, ada di sisi Bukit Safa, ada di sekitar Bukit Safa. Ma'ahu fihi, di tempat itu beliau bersama nafarun min ashabihi, beberapa orang atau sekelompok boleh dari kalangan sahabat-sahabat beliau. Oke. Apa selanjutnya? Fa'akhadha Umar sayfahu, lalu Umar mengambil pedangnya, fatawashshahu, kemudian menyarungkannya kembali. Ada yang menyebut fatawashshahu bukan menyarungkan, tetapi menghunuskannya lagi. Thumma amada ila Rasulillah wa ashabi. Kemudian Umar menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Fa daraba alaihimul bab. Sesampainya di tempat, lalu beliau mengetuk pintu. Falamma sami'u sautahu. Lalu ketika Rasulullah dan para sahabat beliau di tempat itu mendengar suara Umar, qama rajulun min ashabi Rasulillah, berdirilah seseorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di tempat itu. Fa nadhara min khalalil bab, lalu mengintip, melihat dari celah pintu. Ya mungkin kalau sekarang dari lubang kuncinya bisa jadi, atau dari jendela, dari celah gordennya, kira-kira begitu. Pokoknya seorang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk melihat dari dekat melalui celah pintu siapa orang di balik pintu itu. Fara'ahu mutawashshihan as-sayfa. Nah ini arti terhunus di sini, lebih tepat lagi. Lalu sahabat Rasul yang melihat ini, yang mendekati pintu ini, melihat beliau Umar bin Khattab dalam keadaan menghunuskan pedangnya, mutawashshihan as-sayfa. Faraja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat ini kembali ke sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fazi'un, dalam keadaan sahabat ini bergemetar, dalam keadaan takut, gemetar. Faqala, lalu ia katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza Umar bin Khattab, ini yang ada di balik pintu ini adalah Umar ibn Khattab, mutawashshihan as-sayfa, dalam keadaan menghunuskan pedangnya. Nah, saat itulah faqala lahu Hamzah bin Abdul Muttalib,
Lalu Hamzah, nah Hamzah ketika itu kita sudah sampaikan kemarin, sudah lebih awal masuk Islam, dan saat itu sudah bergabung bersama Rasulullah dan beberapa sahabatnya. Jadi di antara yang ada dalam pertemuan di sebuah rumah di samping Bukit Safa itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka wajar jika Hamzah lalu berbicara. Faqala lahu Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah lalu mengatakan kepada beliau Rasulullah SAW, fa'zan lahu. Maka kalimat ini fa'zan lahu, maka izinkanlah Umar untuk masuk, maksudnya fa'zan lahu, maka izinkanlah Umar untuk masuk ke dalam ruangan pertemuan para sahabat bersama Rasulullah itu. Kata Hamzah ini, fa in kana jaa yuridu khairan badalna lahu. Jika Umar datang menginginkan kebaikan, maka kita akan membalas kebaikannya. Wa in kana yuridu syarran, tapi jika ia datang menghendaki kejahatan, qatalnahu bisayfi, maka kita akan membunuhnya dengan menggunakan pedang Umar sendiri. Faqala maka Rasulullah SAW menjawab, idzan lahu. Oke, kata Rasul, izinkan dia masuk. Beri kesempatan dia masuk. Fa'adzina lahu ar-rajulu. Lalu Umar pun diizinkan oleh Hamzah untuk masuk ke dalam ruangan. Wa nahadha ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahadha. Lalu Rasulullah bangkit dari duduknya. Nahdah itu kan bangkit. Nahdlatul ulama, kebangkitan para ulama. Nahadha ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bangkit untuk menemui Umar. Hatta laqiyahu bil hajrah. Sehingga Rasulullah menjumpainya dengan memeluknya. Fa'akhadha bihudzatihi. Lalu Rasulullah mengambil selendangnya. Au bimajma'i ridaihi. Bisa juga hudzah itu adalah kerah bajunya. Fa'akhadha bihudzatihi. Lalu Rasulullah megang kuat kerah bajunya. Au bimajma'i ridaihi, atau ikatan lilitan, boleh lilitan selendangnya atau surbannya. Summa jabadahu jabzatan, kemudian menarik Umar dengan keras, dengan jabzatan syadidatan, menarik Umar dengan tarikan yang keras. Wa qala, dan Rasulullah berkata, ma jaa bika ya ibn al-Khattab, ma jaa bika ya ibn al-Khattab, apa yang membuatmu datang, atau apa yang menggerakkanmu untuk hadir di tempat ini, wahai putra Al-Khattab? Fa wallahi, demi Allah, ma ara an tantahiya, saya tidak melihat Anda akan berhenti, rupanya, kata Rasul, hatta yunzilallahu bika qari'atan, sampai Allah menurunkan qari'ah,
Qari'ah itu teguran kerasnya kepadamu. Qari'ah artinya ketukan atau bencana kepada dirimu. Rasulullah masih mengkhawatirkan jangan-jangan Umar berbuat sesuatu yang tidak baik di luar yang dikehendaki oleh para sahabat. Sehingga Rasul mengatakan seperti itu. Kamu kesini ini untuk apa? Kok kamu, saya lihat, tidak pernah mau berhenti dari cara semacam ini sampai kamu mendapatkan teguran keras atau musibah dari Allah. Faqala Umar lalu menjawab, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ji'tuka, aku hadir menjumpaimu saat ini, aku datang kepadamu saat ini, li'umina billahi wa bi rasulihi wa bima ja'a bihi min indillah, untuk menyatakan keimananku kepada Allah dan keimananku kepada Rasulullah dan keimananku kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu Umar berterus terang menyatakan apa yang ada dalam hati dan pikirannya, menyambut Islam dengan baik, mengimani Allah Ta'ala, beriman kepada Rasulnya, dan beriman kepada apapun yang sampai kepada Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, Ibnu Hisham mengatakan, kan yang meriwayatkan ini Ibnu Hisham dalam sirahnya. Qala, di sini qala Ibnu Hisham, fakabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbiratan, maka Rasulullah pun bertakbir dengan sekuat tenaga. Fa'arafa ahlul baiti min ashabi Rasulillah, maka warga atau orang lingkungan keluarga Rasulullah, ya, dari kalangan sahabat, maka keluarga Rasulullah dari kalangan sahabat Rasul mengetahui akhirnya anna Umar, bahwa Umar qad aslama, sudah masuk ke dalam Islam. Fatafarraqa ashabu Rasulillah min makanihim, maka para sahabat Rasulullah berhamburan dari tempat duduk mereka. Wa qad azza ma fi anfusihim hina aslama Umar ma'a islami Hamzah, dan sungguh telah kuat apa yang ada dalam jiwa mereka ketika Umar bersama Hamzah telah masuk ke dalam Islam, atau ketika Umar telah menyatakan keislamannya bersama Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa arafu, dan mereka pun tahu, annahuma, bahwa kedua beliau inilah nantinya sayamna'ani Rasulullah, yang akan membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yantasifuna bihima min aduwwihim, dan mereka akan merasa aman dengan keduanya, dengan Umar dan Hamzah, min aduwwihim, dari musuh-musuh mereka. Nah, itulah catatan singkat melalui buku ini yang dikutip oleh penyusunnya dari Sirah An-Nabi, Siratu Rasulullah SAW, dari yang disusun oleh Ibnu Hisham tentang Islamnya Hamzah dan Islamnya Umar ibn al-Khattab. Kalau Islamnya Hamzah rupanya secara diam menyatakan keislamannya, tidak terlalu gembar-gembor, dan tidak ada peristiwa-peristiwa tertentu yang menghubungkan dirinya kepada Islam. Tapi Umar luar biasa. Ini salah satu sisi dari kisah perjalanan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu masuk ke dalam Islam. Apa yang berubah dari Umar
setelah masuk ke dalam Islam. Yang berubah adalah kebengisannya. Umar tidak bengis. Umar sudah berubah warna, hatinya sudah luluh, tapi patriotismenya, militansinya nggak berubah, tetap kokoh. Sebagaimana beliau dulu habis-habisan membela kekufurannya, setelah hijrah ke dalam Islam, giliran saatnya lah berubah, beliau mati-matian membela Islam dan mati-matian memihak kepada Islam tanpa ada rasa takut kepada siapapun demi kejayaan Islam, sebagaimana dulu tidak juga ada rasa takut demi kejayaan Tuhan-Tuhannya dalam masa kekafirannya. Luar biasa Umar ibn al-Khattab. Jadi rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, sekeras-kerasnya hati manusia, jika hidayah Allah sampai, luluh juga akhirnya. Itulah warna baru dari Umar ibn al-Khattab. Orang yang gagah berani, tapi warnanya adalah warna keislaman. Mungkin Umar adalah satu di antara mereka, kalangan sahabat, yang berani secara terbuka dan terang-terangan hijrah meninggalkan Makkah menuju Al-Madinatul Munawwarah, masa-masa hijrah. Ketika yang lainnya ngumpet, bersembunyi maksudnya, sampai mereka meninggalkan Makkah tidak terlihat oleh orang-orang kafir Makkah bahwa dirinya hijrah ke Madinah. Tapi Umar terbuka terang-terangan siang hari menghadapi semua kendala dan mengatakan, ini Umar, siapapun yang bisa menghalangi silahkan halangi, hadapi Umar sekarang. Dan ternyata tidak ada satupun orang-orang kafir Quraisy yang berani mengganggu Umar ibn al-Khattab dalam perjalanan hijrahnya menuju Al-Madinatul Munawwarah. Banyak kisah dalam sampai Umar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan cara supaya memudahkan kaum muslimin ini. Turunlah ayat-ayat tentang hijab itu, tentang kerudung, yudnina alaihinna min jalabibihinna, gitu ya. Dzalika adna ayyurafna fala yu'zaina. Itu satu hal lain di antara jasa Umar bin Khattab, diharamkannya alkohol itu melalui tahapan demi tahapan sampai akhirnya tuntas Islam mengharamkannya. Itu juga diantaranya atau antara lain melalui lisan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di antara kisah tentang ini menyebutkan masyarakat Makkah dan masyarakat Madinah secara umum itu adalah masyarakat alkoholis, gemar sekali menenggak minuman keras. Saking itu sudah menjadi kebiasaan umum, hampir di setiap rumah pasti ada wadah, ada bejana, ada ember hari ini kira-kira, bukan cuma termos, yang bukan cuma teko yang menampung alkohol. Jadi wadah-wadah di banyak rumah warga itu hampir terisi penuh dengan alkohol, saking gemarnya mereka. Jangan tanya lagi warung-warung yang menjual alkohol masa-masa itu. Nah, suatu ketika
Orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukumnya. Turun ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa ada pahala kebaikan, tapi juga maksudnya ada pahala kebaikan, ada nilai baik dan ada nilai buruk di dalamnya, dalam alkohol itu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang alkohol, wal maisir dan judi. Qul, jawab ya Muhammad, fihima ithmun kabir. Di dalam kedua pekerjaan ini, minum alkohol dan pekerjaan judi, ada dosa yang sangat besar. Wa manafi'u linnas, tapi juga ada sisi manfaatnya bagi manusia. Hanya saja wa ithmu ma akbaru min naf'ihima, dosanya jauh lebih besar ketimbang manfaat yang bisa dipetik atau dihasilkan dari keduanya. Ketika ayat ini turun, masyarakat Arab secara umum, walaupun mereka sudah menerima Islam, tidak memahami bahwa ayat ini ayat yang cenderung mengharamkan minuman keras itu. Mereka tetap meminumnya sampai terjadi suatu peristiwa di rumah Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah. Beberapa sahabat berkumpul di situ dan melaksanakan sholat maghrib bersama. Tidak jelas apakah Abdurrahman yang tampil sebagai imam atau lainnya. Yang pasti atau yang jelas adalah ketika imam membaca surah Al-Kafirun pada sholat maghrib itu, hilang kata yang dapat memisahkan antara orang Islam dan orang kafir. Kalimatnya berbunyi, Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Aku menyembah apa yang kalian sembah. Kenapa sampai hilang? Padahal itu prinsip, sangat prinsipil malahan. Hilang, nggak terbaca la-nya karena mabok. Dalam keadaan mabok, tripping, imam salah baca. Maka turunlah ayat Al-Quran mengingatkan kaum muslimin semuanya yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian mendekati salat, maksudnya melakukannya, sementara kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu, sehingga kalian mengetahui secara baik ma taqulun, apa yang sedang kalian ucapkan dalam sholat itu. Jangan mabuk. Nah, oleh para sahabat, oleh kaum muslimin masa itu, setelah turunnya ayat, mereka akali. Selesaikan dulu sholat maghrib, selesaikan dulu sholat isya. Setelah itu, untuk menuju subuh kan masih jauh, masih lama. Nah, kesempatan malam harinya mereka nenggak minuman keras, mabuk-mabukan. Nah, di sini peran Umar masuk. Umar berdoa. Apa doa Umar? Karena prihatin melihat keadaan, ternyata masyarakat masih juga alkoholis, nggak nyambung teguran-teguran ayat. Umar lalu berdoa, Allahumma ya Allah, bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Tolong jelaskan kepada kami ya Allah, hukum minuman keras ini dengan penjelasan yang melegakan hati kami. 3 kali Umar berdoa semacam itu. Turun ayat yang terakhir, pamungkas, yang menjelaskan apa sikap Islam, sikap Al-Quran terhadap minuman keras. Yaitu tertera dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Yang menjelaskan bahwa
minuman keras, judi, mengundi anak panah, itu judi perjudiannya. Kemudian memberi sesajen kepada makam-makam dan sebagainya itu semua, dan menyembah berhala segala macam, itu adalah rijis min amali syaitan. Hukumnya adalah najis atau kotor secara rohani, dan itu perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah, kata Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian berbahagia. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fal antum muntahun. Karena setan itu ingin agar kalian terjerumus, akan menjerumuskan kalian dalam permusuhan dan saling benci antara satu dengan lainnya dalam masalah minuman alkohol, alkoholisme, dan judi itu. Dan setan bermaksud menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat. Dari situlah Allah mengancam kaum muslimin saat itu, akankah kalian berhenti? Fahal antum muntahun. Sekali lagi Umar punya peran. 3 kali Umar menjawab ancaman ini dengan mengatakan, intahaina rabbana, intahaina rabbana, intahaina rabbana. Kami akan berhenti ya Allah. Kami nyatakan berhenti ya Allah. Kami nyatakan berhenti dari minuman keras seperti ini. Mulai detik itu, dalam sejarah disebutkan, Makkah Madinah dikenal sebagai kota banjir alkohol. Karena semua tempat wadah yang menampung alkohol ditumpahkan oleh warga, oleh penduduk di jalan-jalan, di gang-gang, di selokan-selokan. Mereka tobat. Mereka tidak mau lagi untuk meminum minuman keras itu. Itulah peran Umar ibn Khattab. Satu poin lagi Umar. Ketika Rasulullah tawaf bersama para sahabatnya, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu sampai tidak jauh dari makam Ibrahim, Umar berbisik. Kata Umar, alangkah indahnya kalau tempat ini dijadikan sebagai tempat sholat. Maksudnya di areal makam Ibrahim. Turun ayat kepada Rasulullah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah area tempat makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat untuk kalian. Ini juga peran Umar ibn Khattab. Yang tidak kalah pentingnya, Umar juga punya peran dalam hal penanggalan dalam Islam, yaitu kalender Hijriyah. Dengan titik tolak Hijratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah. Itu juga ada peran Umar ibn Khattab pada periode Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Luar biasa Umar. Semoga Allah meridainya, semoga Allah jayakan Islam dengan jasa-jasa mulia dari Umar bin Khattab, dan mudah-mudahan sepanjang masa tetap tampil manusia-manusia yang berjiwa sekaliber Umar, yang gagah, tidak takut kepada caci maki musuh, dan tidak takut berhadapan dengan siapapun demi kejayaan Islam dan demi tegaknya kalimatullah di muka bumi ini. Oke. Sekarang kita masuk aspek nahu. Lihat ya. Aspek nahunya ini. Amthilah. Beberapa contoh. Recording in progress. Lau ra'aita ma laqiya ibnu akhika Muhammadin. Sebentar. Ma laqiya ibnu akhika, bukan Muhammadin tapi Muhammadun.
Dia menjadi badal dari ibnu akhika. Lau ra'aita ma laqiya ibnu akhika Muhammadun min abil hakami la ashfaqta alaihi. Kalimat ini kan kalimat yang dilontarkan oleh seorang wanita hamba sahaya ya kepada Hamzah ketika mendengar dari rumahnya suara lantang caci maki yang dilontarkan oleh mulut Abu Jahal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, isi kalimat wanita hamba sahaya tadi adalah lau ra'aita, wahai Hamzah, seandainya engkau melihat ma laqiya bnu akhika Muhammadun, apa yang ditemui maksudnya, diperoleh, yang didapat oleh putra saudaramu, yaitu Muhammad, dari Abul Hakam, berupa caci maki dan sebagainya, dari Abu Jahal. Abul Hakam itu Abu Jahal. Andai engkau tahu itu, wahai Hamzah, la ashfaqta alaihi, niscaya engkau akan berbelas kasih kepadanya. Ashfaqta, akan merasa kasihan. Akan merasa kasihan kepadanya. Ini satu. Yang kedua, lau anna akhaka karim lasada. Kalau ini bukan kalimat dari wanita itu. Ini contoh saja. Kalau ini, lau anna akhaka karim lasada. Seandainya saudaramu itu mulia atau dermawan, karim itu dermawan loh. Karim itu dermawan. Orang yang suka memberi namanya karim. Orang yang punya kepedulian namanya karim. Atau istilahnya karim. Lawannya bakhil. Pelit, kikir, medit. Ogah berbagi, nggak ada sentuhan hati. Nggak pandai merasakan pedihnya orang lain. Nah itu bakhil. Lawannya karim. Seandainya saudaramu itu dermawan, sehingga dengan kedermawannya dia mulia, lasada, niscaya dia akan menjadi orang yang lurus, sada, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang menjadi pemimpin. Dari kata sayyid, sayyid itu kan pemimpin kan. Sada itu artinya sada yasud. Dia akan lurus, akan berjalan lurus dalam kehidupan ini. Yang ketiga, lamma dakhala Hamzatu al-masjidah. Ketika Hamzah masuk masjid, ketika Hamzah memasuki masjid, nazara ila Abi Jahlin. Beliau melihat Abu Jahal. Contoh 4. Lamma ra'a Umaru ma bi ukhtihi minaddam. Ketika Umar melihat darah yang menimpa adiknya, maksudnya yang mengalir di wajah adiknya, nadima ala ma sana'a. Dia menyesal atas apa yang telah ia perbuat. Umarnya yang menyesal karena menampar wajah adiknya dengan keras sehingga darah mengalir dari wajahnya. Ketika Umar melihat darah yang mengalir di wajah adiknya atau yang menimpa adiknya, dia menyesal atas apa yang telah ia perbuat. Yang kelima, idza raja'a Hamzatu min qansihi, bila Hamzah kembali dari berburu, lam yasil ila ahlihi, beliau tidak
tidak langsung menuju keluarganya hatta yatufa bil ka'bati, hingga beliau bertawaf di sekeliling Ka'bah. Yang keenam, idza qama Hamzatu ala ra'si Abi Jahlin, apabila Hamzah telah berdiri di atas kepala Abu Jahal, rafa'al qausa, beliau mengangkat busur anak panahnya, fadarabahu, lalu memukulnya. Yang ketujuh, amma Islam Umar, adapun Islamnya Umar, atau adapun masuknya Umar ke dalam Islam, faqad rawa Ibnu Hisham aidan, maka Ibnu Hisham pun telah meriwayatkannya. Yang kedelapan, amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka beritakanlah, maka bicarakanlah. Bahas. Kita lihat pembahasannya. Idza ta'ammaltal amtsilatas sabiqah, apabila Anda cermati contoh-contoh yang lalu, wajadta kulla mithalin minha jumlatan syartiyah, Anda akan dapati masing-masing contoh dari contoh-contoh yang ada itu, masing-masingnya adalah jumlatan syartiyah, jumlah pengandaian, kalimat pengandaian, jumlah syarat namanya. Walladzi afada syarta fiha, dan yang menginformasikan atau yang menunjuk adanya pengandaian dalam contoh-contoh itu adalah huwa al-adawat, adalah alat-alat atau isim atau huruf lau, lamma, idza, dan amma. Wa wajadta hadhil adawat, dan Anda dapati bahwa media atau alat-alat ini, lau, lamma, idza, dan amma tadi, alat-alat pengandaian ini, jami'an, semuanya, ghaira jazimah, tidak menjazamkan kata kerja setelahnya. Fahiya lidzalika, maka karena itu ada alat-alat syartiyah atau alat-alat pengandaian ini, huruf atau isim pengandaian ini dinamakan adawatu syartin ghairu jazimatin, yaitu alat syarat atau isim maupun huruf syarat yang tidak menjazamkan. Ini istilah ya. Adatu syartin atau adawatu syartin ghairu jazimah. Wa idza tadabbarta ma'aniya hadhil huruf, dan apabila Anda cermati, Anda renungkan makna-makna huruf-huruf ini, wajadta, Anda akan dapati anna lau, bahwa lau itu salah satu di antara hurufnya kan lau, tufidu imtina'a husulil jawab, menginformasikan terhambat atau terhalangnya tercapainya jawaban syarat. Jadi karena syaratnya tidak tercapai, maka jawabnya pun tidak tercapai. Itulah fungsi lau maksudnya. Itu makna di balik lau. Contohnya saja ya.
yang ada di sini saja dulu. Lau anna akhaka karim lasada. Seandainya saudaramu itu dermawan, pasti dia akan mulia. Pasti dia akan menjadi panutan. Seandainya dia dermawan. Saudaranya jadi panutan nggak akhirnya? Saya tanya. Iya, Bapak. Seandainya Belum kan? tentu ya, belum tentu kan. Andai. Tidak. Yang pasti jawabannya adalah tidak menjadi panutan. Terhalang itu semua. Kenapa? Karena tidak tercapainya atau terhambatnya syarat setelah lau itu. Kan seandainya saudaramu itu orang yang dermawan, pasti dia menjadi orang yang mulia, menjadi panutan. Menjadi panutan, apakah saudaranya menjadi panutan? Tidak. Karena dia tidak dermawan. Gitu ya. Kita ambil contoh lain. Seandainya dia tidak ngantuk, pasti tidak terjadi kecelakaan itu. Seandainya supir itu tidak ngantuk, nah gitu. Atau dibalik, seandainya supir ini ambil yang kalimat positif, jangan ada tidaknya. Seandainya supir ini hati-hati, nah gitu ya, niscaya tidak terjadi kecelakaan. Kecelakaan terjadi apa tidak? Tidak. Dalam kalimat seperti itu. Terjadi. Jadi, Bapak. Nah, kan kalimatnya seandainya supir itu hati-hati, niscaya nggak begini, niscaya nggak terjadi kecelakaan. Nah, sekarang kecelakaan terjadi. Kenapa? Karena tidak hati-hati. Jadi lau itu, pengandaian ini diistilahkan sebagai untuk tujuan menyatakan tidak tercapainya jawaban karena tidak tercapainya syarat. Jika syaratnya tidak tercapai, otomatis jawabannya tidak tercapai. Itu lau. Berikutnya, wa anna lamma. Sekarang makna lamma. Lamma itu adalah zaraf. Bimana hin. Zarfu zaman dia. Yang artinya ketika. Wala yaliha ilal fi'lul madhi. Dan tidak hadir setelahnya kecuali fi'il madhi. Jadi lamma yang berupa zaraf itu harus selalu diikuti oleh kata kerja madhi. Tidak berlaku mudhari'. Sebab kalau fi'il mudhari' yang ada setelah lamma, maka lammanya bukan zaraf. Bukan adatu syartin. Tapi dia menjadi adatu nahyin. Atau adatu jazmin. Selanjutnya, wa anna idza, dan bahwa idza itu dzarfun lizamanil mustaqbal, juga dzaraf untuk menunjukkan masa yang akan datang. Wala yaliha illal fi'lu zahiran aw muqaddaran, dan tidak diikuti setelahnya kecuali oleh kata kerja, baik kata kerja itu zahir, nyata, au muqaddaran, atau kata kerja itu tersembunyi, tidak nampak di permukaan. Wala tusta'malu illa, dan kata idza sebagai dzaraf untuk masa mendatang tidak digunakan illa kecuali inda tahaqquq min wuqu'i syarat, kecuali ketika telah pasti
Kecuali ketika pasti terjadinya syarat. Maka dalam bahasa Arab, idza itu selalu digunakan untuk hal-hal yang pasti terjadi. Bukan mungkin terjadi, bukan juga apalagi mustahil terjadi. Mustahil terjadi nggak mungkin pakai idza. Atau mungkin iya, mungkin enggak mungkin juga menggunakan idza. Idza itu dalam bahasa Arab hanya digunakan untuk hal-hal yang pasti terjadinya, tanpa ragu. Contoh, kematian pasti datang apa tidak? Pasti, Bapak. Pasti. Pasti. Maka di dalam Al-Quran, idza yang digunakan dalam konteks datangnya maut. Idza jaa ajaluhum. Ya kan? Idza hadara ahadakumul maut. Apabila telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka. Digunakan idza karena pasti terjadinya. Nah, sekarang orang yang meninggal dunia, apakah pasti meninggalkan harta peninggalan yang banyak? Sehingga setiap orang mati, pasti di belakangnya meninggalkan harta yang begitu banyak melimpah. Jawab. Tidak, Bapak. Pasti atau bisa saja? Bisa saja ada yang berlimpah, ada yang miskin. Nah, itu jawabannya. Maka tidak pernah digunakan idza, yang digunakan in. Perhatikan firman Allah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Telah diwajibkan atas kalian apabila seseorang di antara kalian kedatangan kematian, hadara ahadakumul maut, in taraka khairan, apabila dia meninggalkan harta, jika dia meninggalkan harta yang berlimpah atau banyak. Nah, kenapa digunakan in taraka khairan? Jika meninggalkan harta yang banyak, karena tidak semua orang yang meninggal dunia pasti meninggalkan harta. Ada di antaranya yang meninggalkan harta karena memang dalam hidupnya dia berlimpah harta. Boleh jadi ada yang meninggal karena kemiskinannya, dia tidak meninggalkan apa-apa. Nah, jika kasusnya mungkin saja iya, mungkin juga tidak, digunakan in. Tapi kalau mustahil terjadi, digunakan law. Jauh sekali dari terrealisasinya. Nggak mungkinlah terjadi. Maka digunakan law. Itu. Di situ cara memisahkan atau menggunakan idza, in, dan law. Dalam bahasa Indonesia boleh jadi idza itu diartikan bila, bila mana, apabila. In juga jika, jikalau, kalau, apabila. Lau juga andai, jika, jikalau, kalau. Sehingga sulit memisahkannya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, tegas. Idza digunakan untuk hal yang pasti terjadinya. In digunakan untuk yang mungkin saja terjadi, mungkin juga tidak. Lau digunakan untuk yang mustahil terjadi atau jauh kemungkinannya untuk terjadi. Kita lanjut. Wa anna amma
Dan bahwasanya bahwa amma itu harfu tafsilin, adalah huruf yang digunakan untuk merinci, mengurai dan merinci. Yaqumu maqama adati syarti wa fi'lihi, yang menempati posisi adatu syarat atau huruf pengandaian sekaligus fi'ilnya. Wa ma'naha, dan makna dari amma itu adalah mahma yakun min syai'. Maksudnya apa? Betapapun, adapun, ya itu ya makna dari amma. Wa talzamul fa'u jawabaha, dan selalu disertai oleh fa, huruf fa maksudnya, sebagai jawab dari amma ketika ia digunakan. Selanjutnya, wa hunaka adawatun ukhra, masih ada juga di sana beberapa huruf yang lain atau alat pengandaian, mithlu hadhihi, seperti huruf-huruf ini, yaitu idza, lau, amma, dan sebagainya tadi, tufidu syarat, yang menginformasikan atau mengisyaratkan adanya pengandaian atau kalimat pengandaian, wala tadzim, tapi tidak juga menjazamkan. Wa ilaika bayanuha, dan berikut ini adalah penjelasannya untukmu. Sebagai tambahan yaitu laula dan lauma. Huma tadullani, kedua huruf ini menunjukkan alam tina'i husul jawab, terhalangnya tercapainya jawaban, liwujudi syarti, karena adanya syarat sebelumnya. Contohnya di sini disebutkan wa mithaluha, contohnya adalah laulan nil lakanat Misr sahra, seandainya tidak karena adanya sungai Nil, niscaya Mesir itu gersang atau menjadi padang pasir yang tandus. Lakanat Misru sahra'a, niscaya Mesir menjadi hamparan padang pasir yang tandus. Ini laula ya. Pertanyaannya, apakah Mesir akhirnya menjadi padang pasir yang tandus? Jawab. Tidak. Tidak. Kenapa? Ada sungai Nil. Kan ada sungai Nil. Nah, ini yang dimaksud. Tidak terjadi apa yang maksudnya tidak terjadi informasi yang ada pada jawab syaratnya, oleh karena syarat yang ada sebelumnya terwujud, sudah ada. Maka tidak terjadi, tidak terbukti, tidak terrealisasi jawab syarat karena syaratnya ada. Oke. Laula antum, umpamanya. Lama tal waladu. Ada seorang anak mungkin yang hampir tenggelam. Kalian lewat di samping sungai itu. Kalian buru-buru terjun bebas karena sudah pandai renang. Langsung menyelamatkan si bocah. Nah, kalimat yang muncul, laula antum, andai tidak karena kalian, lama tal waladu, niscaya anak ini sudah mati. Pertanyaannya, matikah anak itu? Ya. Tidak. Kenapa tidak mati? Oh. Karena ada kalian. Ada kalian ditolong. Karena ada kalian yang menolong. Nah, ini juga sama. Sama seperti tadi.
tidak terbukti, tidak terjadi kalimat yang ada dalam jawaban itu, maknanya tidak terjadi, maknanya tidak terwujud karena syaratnya ada. Karena syarat atau pengandaiannya memang sudah ada. Terakhir, yang ada waktu syarat yang tidak menjazamkan adalah kullama. Kullama wahiyya zarfun. Ini zaraf. Jadi dia isim sebenarnya. Yufidu takrar. Yang menunjukkan atau mengisyaratkan tikrar, pengulangan. Tikrar itu pengulangan. Maka arti dari kullama adalah setiap kali. Pada setiap kali. Wala yaliha illal fi'lul madhi. Dan tidak ada yang hadir setelahnya kecuali kata kerja madhi, atau dengan kata lain, dan selalu diikuti oleh kata kerja madhi. Tidak ada setelah kullama fi'il mudhari'. Perhatikan contoh, ada ayat yang berbunyi kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria menemui Maryam di mihrab, wajada 'indaha, beliau dapati di sisinya rizqa. Ada rizki dari Allah. Contoh lain, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Kullama ruziqu, perhatikan kata ruziqu. Kata kerja ini kata kerja madhi walaupun dia mabniun lil majhul. Menunjukkan kata kerja pasif. Pada setiap kali mereka diberi rizki oleh Allah, kullama ruziqu minha, dari di dalam surga itu, min thamaratir rizqa, sebagai rizki dari Allah berupa buah-buahan, qalu, mereka mengatakan, penghuni surga mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini sepertinya yang pernah dirizkikan atau dikaruniakan kepada kita sebelum ini waktu kita hidup di dunia. Wa utubihi mutasyabiha. Padahal mereka hanya diberi yang serupa saja dengan rezeki yang ada di dunia. Serupa tapi tidak sama. Serupa mungkin dari segi bentuk, tapi tidak sama dalam hal cita rasa. Serupa mungkin dalam hal waktu, tapi tidak sama dalam hal cita rasanya. Intinya, sampai poin ini, setiap kali kullama digunakan, setelah kata kerja madhi. Perhatikan contoh yang paling akhir di halaman 94 buku itu. Wa mithaluha kullama ra'aitu faqiran. Pada setiap kali aku menyaksikan atau melihat orang fakir, atiftu atau atiftu alaih. Saya merasa kasihan kepadanya. Saya merasa sayang kepadanya. Terbesit kasih sayangku dalam hati kepadanya. Saya sayang kepadanya. Oke. Al-qawaid. Kaidah ya dari yang kita paparkan ini, dari uraian yang ada di sini, bisa dipetik kaidah-kaidah yang ada di sini. Yang pertama, lau, laula, lauma, lamma, kullama, idza, amma, jami'uha, semua ini adawatun adalah alat, media, tufidu syarta wala tajzim, yang menunjukkan kalimat pengandaian, menunjukkan pengandaian atau syarat, wala tajzim,
tetapi tidak menjazamkan kata kerja setelahnya. Yang kedua, lau tufidu imtina'al jawab limtina'i syarti. Lau itu mengandung makna imtina'al jawab, tidak terbuktinya jawaban, limtina'i syarat, karena terhambatnya atau tidak terbuktinya syarat. Laula walauma, kalau laula dan lauma tadullani, keduanya menunjukkan alam tina'il jawab, tidak terbuktinya jawab, liwujudi syarat, karena syaratnya ada. Walamma wa kullama, sedangkan kata lamma dan kullama zarfani lil madhi, adalah dua zaraf untuk masa yang lalu. Wala yaliha, dan tidak diikuti illa kecuali al-fi'lul madhi, oleh kata kerja madhi. Wa idza, sedangkan idza zarfun adalah zaraf, kata menunjukkan keterangan waktu zaraf itu, atau keterangan tempat, tapi di sini kata yang menunjuk keterangan waktu. Li zamanil mustaqbal, untuk masa yang akan datang. Kalau lamma dan kullama, kata keterangan waktu menunjukkan masa lalu. Kalau idza, keterangan waktu menunjukkan masa mendatang. Wala yaliha illal fi'lu zahiran au muqaddaran, dan tidak diikuti kecuali oleh kata kerja. Baik kata kerja itu nampak, muncul, dituangkan dalam kalimat, au muqaddaran, atau tersembunyi, tidak nampak, tidak dimunculkan dalam kalimat. Terakhir, wa amma, sedangkan amma tufidu tafsil, menunjuk kepada makna rincian atau merinci, untuk tujuan merinci. Wa taqumu maqama adati syarti wa fi'lihi ma'an, dan dia menempati posisi alat atau huruf syarat sekaligus fi'ilnya sekalian. Wa talzamul fa'u jawabaha, dan huruf fa selalu mengiringi atau menyertai boleh jawabnya, jawab dari amma itu. Selalu itu. Amma ba'du fa ya ibadallah. Wa amma sa'ila fa la tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis. Gitu kan? Amma selalu diikuti oleh fa. Orang menyebutnya fa jawab, ada yang menyebutnya fa rabit. Fa harful jawab bisa, fa juga disebut harfun rabit. Nah, rekan-rekan sekalian, inilah penjelasan pada sesi ini tentang adawatus syarti ghairil jazimah. Penjelasan lanjutannya nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah, mudah-mudahan sehat, tidak ada hambatan. Atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, jika tidak kita sudahi pertemuan ini. Silakan. Masih ada 4 menit. Jika tidak, cukup. Bapak, afwan, hari Senin kita tatap muka, Pak. Oh, Senin tatap muka ya? Iya, Bapak. Tanggal 20 Juni. 20 Juni tatap muka. Oh, gitu. Hari Senin 20 Juni. Baik, Terakhir, baik. Bapak. Dari yang keempat. Oh, terakhir tatap muka itu ya? Betul. Iya. Baik, baik. Oke, insya Allah. Nggak ada pertanyaan lagi? Nanya Pak, satu Pak. Ya. Ada Ustadz yang bilang kalau iza itu pasti terjadi dan sudah dekat. Dia kasih contoh iza zulzilatil ardu.
Itu betul ya Pak ya? Pak, sudah dekat gitu Pak. Ya, dekatnya itu untuk makna khusus, karena idza itu kan zaraf untuk masa yang akan datang kan. Sedangkan setiap yang akan datang itu pasti dekat. Kullu atin qarib. Yang lalu itu jauh. Walau semenit yang lalu, nggak terulang loh saking jauhnya. Dan kita nggak bisa menggapainya lagi. Sampai kiamat nggak akan berulang lagi 5 menit yang lalu itu. Tapi walau 50 tahun yang akan datang baru akan terjadi, itu namanya dekat. Jadi kalimat yang tadi disampaikan benar juga, ada benarnya. Bahwa idza itu diartikan apabila dan digunakan untuk masa yang akan datang, dan setiap yang akan datang itu pasti dekat. Sehingga idza zulzilatil ardu zilzalaha memang sudah dekat. Apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan khusus sehebat-hebatnya. Zilzalaha loh, ada hanya, coba. Dhamirnya itu kembali kepada Arab. Biasanya dalam tradisi bahasa Arab, kalau sudah diikat dengan dhamir begitu masdarnya, masdar zilzal dari zulzila, kalau sudah diikat dengan dhamir itu menunjukkan kekhususan, beda dengan goncangan-goncangan lainnya. Maka boleh diterjemahkan, apabila bumi telah digoncangkan dengan goncangan khusus yang sangat hebat. Nah, zilzalaha itu. Kalau apabila bumi benar-benar telah digoncangkan, dhamirnya hilang. Idza zulzilatil ardu zilzala. Gitu. Nggak pakai dhamir. Tapi kalau idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi itu telah digoncangkan dengan goncangannya yang khusus, saking khususnya goncangan itu, tidak terukur lagi dengan skala Richter. Dan masa itu sudah dekat. Kenapa dekat? Karena yang akan datang. Mana bukti yang akan datang? Digunakannya idza di awal. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila kiamat telah terjadi. Ya, saking dekatnya dianggap sudah terjadi. Padahal belum, dia masa yang akan datang. Cuma dekat. Dan sudah terjadi dalam ilmu Allah. Beda lagi maksud saya, kalau pendekatannya pendekatan ilmu tauhid. Kalau ilmu tauhid itu hubungannya dengan ilmu Allah, segala peristiwa yang belum terjadi menurut manusia, itu sudah terjadi dalam ilmu Allah. Maka Allah sudah tahu, kiamat sudah terjadi dalam ilmu Allah. Seperti apa huru-hara peristiwa kiamat itu sudah ada dan terpetakan, terjadi dalam ilmu Allah. Walau belum terjadi dari sudut waktu manusia. Tapi dalam ilmu Allah sudah. Maka hal-hal yang menggambarkan peristiwa mendatang tentang alam kubur, tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka, kebanyakan digunakan kata kerja lampau loh. Untuk menunjukkan bahwa dia terjadi sudah dalam ilmu Allah. Coba lihat. Wa nufikha fis-sur. Ya. Dan sangkakala telah ditiup. Sudah belum sih menurut waktu manusia ini? Belum. Tapi dalam ilmu Allah sudah. Maka nufikha, bukan yunfahu. Ini
Hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih. Wa shadaqal mursalun, dan benar para rasul itu dalam dakwah mereka, dalam apa yang mereka sampaikan. Sudah terjadikah kebangkitan? Belum menurut manusia, sudah dalam ilmu ilahi. Maka Allah sampaikan berita-berita tentang kiamat itu kebanyakan umumnya tradisi Al-Quran dengan kata kerja lampau. Madhi. Oke? Baik. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi insya Allah. Kalau memang offline pada Senin, kita bertemu di LBI. Mudah-mudahan sehat, walafiat bersama keluarga semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syukran ya Ustaz. afwan. Saya izin pamit ya. Ustaz. Ya Ustaz.